Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lapo Cabiak dimanapun berada, kita jumpa di review Lapo Cabiak. Kali ini kita akan mereview filosofi pohon aren dan tentunya tentang pohon aren itu sendiri. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tak kenal, maka tak sayang. Sebuah pepatah yang sering kita ucapkan untuk mengkiaskan sesuatu yang belum familiar bagi kita, sehingga perhatian terhadapnya pun sangat kurang. Tak ubahnya seperti pohon aren, yang oleh kebanyakan orang hanya dianggap sebelah mata, dan hanya dianggap sebatas tanaman yang tumbuh liar di hutan, tumbuh liar di lereng gunung, di antara pepohonan yang rindang, tumbuh di pematang sawah, bahkan di tepi-tepi sungai. Selayaknya kehidupan manusia di muka bumi ini dimaknai seperti filosofi pohon aren, yaitu semua bagian pohon bermanfaat bagi kehidupan makhluk lain, khususnya manusia, dan tidak merasa terganggu jika bagian dari tubuhnya dimanfaatkan oleh makhluk di sekelilingnya. Makna filosofi pohon aren sangat pantas diadopsi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Betapa tidak, hampir seluruh bagian pohon ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang mempunyai nilai jual dan bernilai ekonomi. Mulai dari bagian akar, batang, ijuk, buah, daun, dan juga bunganya. Tidak hanya itu, peran dan fungsinya terhadap lingkungan hidup sangat mendukung kelestarian sumber daya alam. Pohon aren ini memberikan nilai ekonomi yang tak ternilai besarnya karena berfungsi sebagai tanaman konservasi yang sangat efektif dalam penanggulangan degradasi dan juga lahan serta reboisasi. Sumbangsi tanaman perkebunan yang satu ini terhadap kelestarian lingkungan sudah tidak diragukan lagi. Maka dari itu, sangat cocok digunakan sebagai tanaman dalam upaya pelestarian lahan, air, dan lingkungan tumbuh lainnya. Hal ini dikarenakan aren dapat tumbuh dengan baik pada berbagai ekosistem. Aren toleran pada pertanaman campuran. Aren memiliki perakaran dan tajuk yang lebat, tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif, sehingga cocok digunakan pada lahan marginal. Nah, sahabat Lapo Cabiak, kita akan membahas mengenai fungsi produksi dari pohon aren. Fungsi produksi pohon aren dapat diperoleh mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buahnya. Yang pertama, akar. Akar pohon aren dapat diolah sehingga menghasilkan manfaat untuk pengobatan. Kandungan dari akar cabang aren adalah kalium dan silikat yang memiliki khasiat diuretika atau memperlancar buang air kecil. Batang pohon aren. Batang pohon aren mengayu di sebelah luar dan agak lunak berserabut di bagian dalam atau empulurnya. Kayunya yang keras ini bisa dipergunakan sebagai papan, kasau, atau dibuat menjadi tongkat. Bagi para petani, biasanya juga dibuat untuk gagang cangkul. Batangnya jika dibelah memanjang dan dibuang empulurnya, maka bisa digunakan sebagai talang atau saluran air. Batang yang keras digunakan sebagai bahan pembuat alat-alat rumah tangga dan ada pula yang digunakan sebagai bahan bangunan. Batang bagian dalam dapat menghasilkan sagu sebagai sumber karbohidrat yang dipakai sebagai bahan baku dalam pembuatan roti, soun, mie, dan campuran pembuatan lem. Sedangkan ujung batang yang masih muda, yang rasanya manis, dapat digunakan sebagai sayur mayur. Bagian dalamnya dapat ditumbuk untuk diolah agar dapat menghasilkan sagu, meski kualitasnya masih kalah oleh sagu rumbia. Dari bagian empulur atau gumburnya dapat diambil sari patinya untuk kemudian dibuat menjadi bahan makanan
terutama sebagai bahan bihun. Daun pohon aren. Sebagaimana nipah dan rumbia, daun pohon aren juga biasanya digunakan sebagai bahan atap rumah rakyat. Pada umumnya, masih banyak dijumpai pada desa-desa adat yang sangat kental dengan konsep hukum alam dengan menjaga kelestarian sumber daya alam secara alamiah. Pucuk daunnya yang masih kuncup atau janur juga dipergunakan sebagai daun rokok yang dikenal pasar sebagai daun kawung. Lembar-lembar daunnya di Jawa Barat biasa digunakan sebagai pembungkus barang dagangan, misalnya gula aren atau buah durian. Lembar-lembar daun ini kerap dipintal menjadi tali dan sebagai tutup botol pengganti gabus. Sementara dari lidinya dihasilkan barang anyaman sederhana dan sapu lidi. Bunga pohon aren. Tangkai bunga jantan bila dipotong akan menghasilkan cairan berupa nira yang mengandung zat gula dan dapat diolah menjadi gula aren dan gula semut, dan juga dapat diolah menjadi minuman tuak. Sementara bunga betina berkembang menjadi buah. Kemudian buah pohon aren. Buah pohon aren yang dihasilkan dari bunga betina dikenal dengan nama kolang-kaling. Meskipun getahnya sangat gatal, kolang-kaling ini sering diolah untuk berbagai macam panganan. Bisa sebagai campuran es, bisa dibuat menjadi manisan kolang-kaling, atau dapat juga dimasak sebagai kolak. Selanjutnya, kulit atau cangkang buah pohon aren. Kulit buah atau cangkang buah yang sudah dikeluarkan isinya yaitu kolang-kaling bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik dengan cara menumpukan di bawah pohon lebih kurang selama 2 minggu. Kulit buah yang sudah direbus ini akan sangat cepat mengurai dengan bantuan bakteri pengurai sehingga dalam waktu 2 minggu sudah berfungsi sebagai pupuk organik yang dapat dikembalikan kepada alam untuk menambah unsur hara tanaman. Yang terakhir, ijuk pohon aren. Seperti halnya daun, ijuk dari pohon aren pun dapat dipintal menjadi tali. Meski agak kaku, tali ijuk ini cukup kuat, awet, dan tahan digunakan di air laut. Ijuk dapat pula digunakan sebagai bahan atap rumah yang masih banyak dijumpai pada desa hukum adat. Bisa juga pembuat sikat dan sapu ijuk. Dari pelepah dan tangkai daunnya, setelah diolah, dihasilkan serat yang kuat dan tahan lama untuk dijadikan benang, tali pancing, dan senar gitar. Satu hal yang paling menarik adalah sebatang pohon aren tidak pernah marah ketika orang mengambil bagian tubuhnya untuk dimanfaatkan dalam keberlangsungan hidup orang tersebut. Hal ini melambangkan dan mengajarkan manusia agar tidak protes jika telah bekerja keras, namun hasil kerja keras tersebut dimanfaatkan oleh orang yang lebih membutuhkan. Ingat prinsip memberi, bekerja untuk memberi, bukan bekerja untuk hidup, karena kita bekerja keras supaya kita dapat memberi lebih banyak kepada orang lain yang membutuhkan, bukan untuk dinikmati sendiri. Contoh bekerja keras untuk diberikan kepada orang tua, kepada anak, saudara, dan orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Filosofi pohon aren menggambarkan bahwa sesungguhnya pohon aren merupakan pohon terkaya dibandingkan dengan pohon lainnya. Akan tetapi, kehidupannya mencerminkan kesederhanaan. Dia masih tetap sabar walau ijuknya diambil, buahnya dipetik, niranya disadap, daun tuanya ditebas. Ternyata hal ini tidak membuatnya menjadi miskin dan menderita. Makna filosofi hidup pohon aren ini sangat layak diterapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang dikaruniai akal dan pikiran. Jadi, bisakah kita menerapkan filosofi pohon aren dalam memaknai kehidupan kita? Nah, sahabat LC dimanapun berada, sampai di sini review Lapo Cabiak kali ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.